Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhri Istifailah Agus Purnomo Aji, mahasiswa IAIN Curup Lepong, Bengkulu. Pada kali ini saya akan melaksanakan PPL kedua RPP 3 dengan materi kisah Nabi Lut alaihissalam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, pada kesempatan ini kita ketemu kembali pada pembelajaran kali ini. Materi yang akan kita bawakan kali ini adalah terkait dengan kisah Nabi Lut alaihissalam. Memberikan kelancaran pada pembelajaran kita, mari kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan Mas Iksan, pembelajaran doa dipimpin oleh Mas Iksan, silahkan. Selesai. Ya, terima kasih pada Pak Ketua. Yang sebelumnya Pak Zuhri mau absen dulu untuk pembelajaran kali ini. Laya Atkia? Ya. Isma? Ada. Anis? Ya. Nisa Azharani? Sasi? Ya. Najwa? Oke. Barokah? Ya. Faiza, Nulma, ya, Nur Latifah, Dewi, Pujo, ya, Ahmad Iksan, M Iksan. Ya. Oke, anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang akan kita capai adalah yang pertama, melalui tayangan film, ya, tentang kisah Nabi Lut dapat menunjukkan keteladanan yang baik pada peserta didik. Ya. Yang kedua, melalui beberapa pertanyaan, peserta didik dapat memahami kisah dari Nabi Lut. Yang ketiga, terkait dengan kisah Nabi Lut, fenomena kisah Nabi Lut, peserta didik dapat menelaah dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran terkait dengan kisah Nabi Lut. Yang keempat, dapat menguraikan pesan moral dan hikmahnya. Apa sih dari kisah Nabi Lut? Yang selanjutnya adalah peserta didik dapat memberikan contoh perilaku keteladanan Nabi Lut yang akan diaplikasikan dalam kehidupan sekarang ini. Itulah tujuan pembelajaran pada kali ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dapat dilihat di layar peta konsep pada pembelajaran kali ini, yaitu materi terkait kisah Nabi Lut. Yang kita dapatkan adalah keteladanan dari Nabi Lut alaihissalam. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, terkait dengan kisah dari Nabi Lut. Yang kedua, dalil nakli, ya, dalil nakli dari Nabi Lut, kisah Nabi Lut dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah pesan moral yang akan kita dapatkan dari kisah tersebut. Oke. Ya, untuk memberikan pemahaman, kita awali dengan mengamati sebuah video terkait dengan cerita atau kisah dari Nabi Lut alaihissalam. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Ya. Oke. Sudah dilihat videonya? Terkait dengan apa? Terkait dengan kisah Nabi Lut. Ya. Pesan moral dalam kisah cerita Nabi Lut yang dapat kita ambil yang pertama adalah kegigihan Nabi Lut dalam memberikan dakwahnya, ya. Walaupun seorang kaum yang ada pada zamannya Nabi Lut itu membangkang, maksiat dan lain-lain, tapi beliau tetap memberikan dakwah. Beliau tetap bertanggung jawab sebagai nabi yang diutus oleh Allah untuk memberikan dakwah dan untuk mengajak kaum-kaum tersebut bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
adalah sikap pribadi ya dalam satu keluarga yang mempunyai karakter yang beragam. Ya, Nabi Lut, istri dari Nabi Lut, ya kan? Yang membangkang pada saat dalam kisah Nabi Lut siapa? Dari dalam keluarga. Istri ya, istri dari Nabi Lut. Ya. Terus cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun, ya, termasuk keluarga, istri, ya, teman dekat, ya, atau menjadi penghalang dari dakwah Nabi Lut. Ya, itu tadi sedikit materi dari Pak Zuhri untuk bisa memahami sebelum kalian melakukan atau mengerjakan LKPD. Sebelumnya apakah ada pertanyaan terkait dengan kisah ini? Dengan materi ini? Oh, tidak. Oke, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, untuk bisa lebih memahaminya, silahkan kalian membuat kelompok untuk berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah disiapkan. Yang pertama, poin-poin apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Lut? Yang pertama. Yang kedua, dalilnya. Dalil nakli dari kisah-kisah Nabi Lut itu banyak banget di alam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah terkait dengan korelasi, ya, sikap kita nantinya dalam menghadapi sama kayak zaman pada saat Nabi Lut, ya. Oke, silakan bisa membentuk kelompok yang sudah dibagi tadi. Ya, silakan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi dalil nakli yang ada pada kisah Nabi Lut. Berdiri dan menghadap ke teman-teman. Silakan. Ya, yang keras. Jadi saya akan menjelaskan tentang firman Allah yang berkaitan dengan tentang kisah Nabi Lut. Itu dari surat Al-Anbiya ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dan Nabi Lut kami telah berikan hikmat dari dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat dan fasik, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Surat Al-Anbiya ayat 21. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu pada kelompok 1. Ya, pada kesimpulannya tadi pada Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 21. Di situ menceritakan kebenaran dari kisah Nabi Lut, kebenaran dari azab yang diberikan Allah pada kaumnya yang melakukan maksiat, ya. Jadi kebenaran itu ada pada dalilnya, ya. Kisah Nabi Lut memang betul-betul ada. Oke, selanjutnya, ya, yang selanjutnya kelompok 3 silakan presentasikan dari hasil diskusi kalian pada kali ini. Mbak Anis, silakan. Ya, berdasarkan hasil diskusi kami, seperti yang kita ketahui, kisah Nabi Lut merupakan kisah yang menceritakan penyimpangan seksual, yang mana penyimpangan tersebut pertama kalinya terjadi di muka bumi. Akibat penyimpangan tersebut, kaum Nabi Lut diberi azab oleh Allah, yaitu buminya dibalik dan diberi satu. Dan di zaman sekarang ini, kisah Nabi Lut terulang kembali. Dan lebih parahnya, telah dinormalisasikan di beberapa negara kayak dianggap bukan hal yang menyimpang. Salah satunya juga terjadi di Jerman. Bahkan di negara yang tidak diperbolehkan pun masih terjadi. Contohnya di Indonesia. Sebenarnya tuh dilarang, hal tersebut dilarang, tapi masih banyak yang melakukan hal tersebut. Dampak yang terjadi sekarang dengan adanya dan seperti homoseksual dan sebagainya, yang terjadi kayak bencana alam, terus maraknya virus, itu
juga mungkin kayak teguran dari Allah kepada kita. Untuk cara menyikapi hal demikian, yaitu dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, seperti memperbanyak ibadah, mengunjungi tempat-tempat pengajian. Kalau bisa, ketika kita mengetahui, kita kenal dengan orang yang melakukan tersebut, kalau bisa ditegur. Kalau misalkan tidak memungkinkan, ya cukup didoakan agar kembali ke jalan Allah. Untuk keteladanan dari Nabi Lut, ya, yang paling menonjol di sini, beliau adalah seorang yang penyabar, bolak-balik mengingatkan kaumnya, walaupun di situ kaumnya kayak meremehkan, tidak peduli, tapi Nabi Lut tetap mengingatkan, selalu mengingatkan kepada kaumnya, hingga pada akhirnya Nabi Lut pun mungkin menyerah karena kaumnya benar-benar tidak mau diajak. Dan di situ pun Nabi Lut bersandar kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, ya, sehingga Allah menurunkan azabnya. Dan sehingga kita Nabi Lut tersebut juga bisa diteladani oleh semua umat, dan sampai kepada kita pun sekarang, ya, kita bisa meneladani Nabi Lut. Oke. Ya. Ya, bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 yang telah memberikan presentasinya, hasil presentasi dari kelompok 3. Ya, anak-anakku sekalian, kalau diskusi kita tadi sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan dalam pelajaran ini, silahkan kalian untuk mengetahui hasil pemahaman kalian, kalian kerjakan beberapa soal terkait dengan materi kali ini dalam LKPD yang sudah disiapkan. Silahkan untuk dikerjakan. Ya, alhamdulillah untuk hasil dari kognitif yang kalian kerjakan, alhamdulillah sudah memenuhi KKM. Dengan ini berarti kalian sudah bisa memahami materi kisah tentang Nabi Lut, dari mulai keteladanan, pesan moral, dan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Ya, anak-anakku, pembelajaran kali ini saya cukupkan kiranya, tapi pada akhirnya saya simpulkan dulu. Yang pertama, bahwasanya kisah Nabi Lut itu ada, itu terdapat dalam Al-Quran. Nah, pesan moral yang kita dapat adalah bahwasanya kaum Nabi Lut, ya, itu mempunyai perilaku yang tidak baik atau perilaku zalim, yaitu terkait dengan homoseksual, LGBT dan lain-lain. Nah, itu tidak boleh dilakukan, ya. Nah, yang selanjutnya keteladanan dari Nabi Lut terkait dengan kesabaran, ketabahan, dan kegigihannya dalam dakwah harus kita punyai. Nah, yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi pada zaman sekarang? Tadi yang disampaikan adalah mencoba untuk memberikan masukan atau paling nggak menasehati, ya. Kalaupun tidak bisa, kita mendoakan. Dan yang terpenting adalah kita tidak boleh melakukan hal tersebut, karena itu termasuk perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Pak Zuhri titip pesan kepada orang tua, titip salam, dan jangan lupa kalian belajar di rumah untuk materi berikutnya. Sebelumnya, ayo kita berdoa bareng-bareng agar diberi keselamatan, kesehatan, dan diberi keberkahan. Dipimpin oleh Mas Iksan, silahkan untuk berdoa. Selesai? Ya, terima kasih anak-anakku. Jangan lupa untuk selalu jaga iman, jaga kesehatan, jaga hati kalian. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.